Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan pada pelajaran pada pagi hari ini oleh Allah selalu diberi barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, saya mau melakukan absensi dulu. Mohon nanti angkat tangannya ya. Akbar, Jogi, Rizky, Arwan, Bima, Anggun, Seli, Siska, Aida, Rika, Farid. Farid kemana? Oh, izin ya. Baik anak-anak, semoga teman kita atau teman kalian yang tidak masuk hari ini semoga besok bisa masuk. Mungkin kalau dia sakit semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa, yaitu materi pendidikan agama Islam. Bagaimana hari ini, pagi hari ini tadi, apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah belum? Sudah ngopi? Belum, ya. Kalau anak muda biasanya tidak mau ngopi ya. Yang ngopi itu yang seperti bapak-bapak ini mari bisa ngopi. Kalau yang muda itu biasanya kalau pagi cukup sarapan saja. Yang penting tidak ngantuk kalau sekolah. Anak-anak tadi malam sudah belajar? Belum. Wah, gini anak-anak ya. Menjadi seorang murid, menjadi seorang siswa itu harus rajin belajar. Karena belajar adalah pangkal dari kepandaian. Rajin pangkal dari pandai. Kalau kamu mau belajar, maka kamu nanti ke depannya akan menjadi orang pandai. Banyak membaca yang buku-buku berkaitan dengan agama, berkaitan dengan umum, itu akan menambah wawasan kalian. Sehingga kalian nanti menjadi orang yang berilmu. Ingat anak-anak, yarfa'ullahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang yang berilmu kepada derajat yang tinggi. Kalau kamu ingin derajatmu tinggi, maka kamu harus belajar. Ya, paham ya anak-anak ya? Anak-anak, pada pagi hari ini kita nanti akan masuk pada materi yaitu berpikir kritis dalam Islam. Nah, berpikir kritis itu seperti apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Seseorang muslim itu harus melakukan berpikir kritis terhadap apa? Terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti dalam proses kegiatan belajar yang dilalui pertama adalah kalian nanti membaca bersama-sama yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian kalian nanti akan menganalisis. Artinya menganalisis, kalian bisa melihat ayat itu, kemudian dianalisis dengan fenomena-fenomena alam yang ada. Kemudian setelah itu, kalian besok untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, yaitu adalah maju satu-satu untuk menghafal Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kalian nanti sudah memahami dari analisis, membaca dan menghafal adalah maka muncul berpikir kritis. Nah, pikir kritis itu nanti akan menuju pada sikap dan perilaku yang berpikir kritis. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran itu punya tujuan. Yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran, setelah didik terbiasa membaca Al-Quran. Ayo, anak-anak di rumah masih atau belum atau sudah atau tidak sama sekali membaca Al-Quran. Terakhir waktu Ramadan tahun lalu ya, tidak apa-apa, kita harus belajar biar lancar. Yang kedua, nanti dalam sikap sosial anak-anak dapat berpikir kritis setelah mempelajari ini. Untuk apapun yang dilihat bisa kita gali potensinya. Kemudian selanjutnya
tujuan dari pembelajaran pada pola berpikir kritis adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan. Jadi setelah belajar membaca, nanti bisa menentukan bacaan hukum bacaan tajwidnya. Yang kedua, nanti peserta didik tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat menjelaskan asbabun nuzul. Jadi kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, kenapa ayat itu diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah nanti peserta didik dapat menjelaskan manfaat daripada berpikir kritis. Oke. Nah, dari itu anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak, mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anak-anak, mungkin dari kalian ada yang bisa membacakan artinya. Coba Bima membacakan artinya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Coba anak-anak dari tadi yang sudah dibacakan terjemahnya oleh teman kalian, oleh Bima, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan dengan pendek saja maksud utama dari ayat itu, terutama ayat Quran Surat Al-Imran ayat 190 apa? Saya, Pak. Jadi dengan kita melihat langit dan bumi serta siang dan malam, kita harus ingat kepada Allah. Oke, bagus. Tadi Yogi sudah memberi istilahnya semacam kayak penjelasan pendek. Apa yang dimaksud dengan Quran Surat Al-Imran ayat 190, bahwasannya dengan kita melihat siang dan malam, dengan kita melihat langit, dan kita memahami bumi, maka disitulah kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya seperti apa dan bagaimana terjadinya siang dan malam, dan apa yang harus kita pikirkan betapa luar biasanya ciptaan Allah, mari kita melihat video berikut agar kamu lebih paham dan lebih jelas dengan fenomena alam yang biasa kita rasakan ini. Baik anak-anak, berikut adalah video tentang bagaimana bumi berotasi dan seperti apa manfaat dari rotasi bumi itu. Serta bagaimana jika loh ya ini ya, jika bumi tidak mengalami rotasi sama sekali. Kita bisa memahami inilah rotasi bumi. Kalian bisa melihat video-video yang lain, bisa langsung di YouTube. Apa yang bisa kamu ambil hikmahnya nanti bisa dilihat di video di YouTube. Nah, ada siang dan malam itu disebabkan oleh rotasi bumi. Ini bumi mengalami namanya revolusi, yaitu memutari matahari, ya.
Ini digambarkan bagaimana ketika nanti bumi itu tiba-tiba berhenti, maka digambarkan seperti kita sedang menaiki sebuah mobil sport. Mungkin Lamborghini, mungkin Ferrari, yang di situ ternyata dengan kecepatan tinggi. Kecepatan putaran bumi itu adalah 1.600 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, kemudian tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak karena jalan yang dilalui ada seekor sapi yang nyebrang jalan. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah lontaran. Begitu juga dengan bumi yang tiba-tiba nanti berhenti, yang terjadi adalah lontaran manusia atau yang menghidupi di bumi ini semua akan terbang. Seperti itu gambarannya. Baik, anak-anak, Pak bisa dipahami ya dari video itu ya? Bisa, oke. Kita akan melanjutkan yaitu tugas kelompok. Sekarang ini saya akan membagi kelompok. Baik, anak-anak, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah dibagi kemarin. Kita akan melakukan pembelajaran dengan model discovery learning, yaitu di mana kamu nanti diharapkan bisa menemukan sebuah masalah dan di situ juga kamu bisa menemukan sebuah solusi. Nanti saya di sini akan mendampingi kalian jika kalian nanti ada yang kesulitan dalam menemukan atau mengerjakan tugas tersebut. Baik, silahkan anak-anak kalian bergabung dengan kelompoknya. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah yaitu kalian mencari fenomena daripada yang ada di dunia ini, entah apapun itu, kemudian kalian bisa mengkaitkan dengan Quran, surat, atau dengan ayat yang ada di Al-Quran sebagai bukti bahwa fenomena-fenomena di alam ini sudah dijelaskan atau bisa dijelaskan dengan tanda-tanda atau dengan ayat Al-Quran. Kamu bisa mencari, silahkan, nanti kamu setelah itu nanti presentasi ke depan dengan kelompoknya. Oke, silahkan, seperti biasa, yang paling selatan sendiri adalah kelompok 1, yang tengah adalah kelompok 2, dan yang paling utara adalah kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Maksudnya menganalisis ini itu seperti apa ya, Pak? Oh ya, gini ya, maksudnya menganalisis, kamu nanti ketika sudah menemukan fenomena atau kejadian-kejadian di alam, kamu bisa mencari ayat yang bisa sesuai dengan kejadian itu. Misalnya ini sungai, kamu kan bisa mencari di dalam ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan sungai itu seperti apa, kemudian kamu bisa mengambil kesimpulan. Gitu ya, paham ya? Paham. Ya, bagus. Makasih, Pak. Ya. Baik anak-anak, saya lihat kalian sudah mulai selesai kegiatan mencari fenomenanya, tugasnya sepertinya sudah selesai. Sekarang kita akan menginjak ke kegiatan selanjutnya, yaitu adalah presentasi. Presentasi nanti diawali dari kelompok 1, kemudian diikuti oleh kelompok 2, kemudian diikuti oleh kelompok 3. Dalam presentasi ini nanti saya harap kalian aktif. Silahkan tanya, karena nanti kami dari gurunya itu ada penilaian. Penilaian apa? Penilaian daripada keaktifan kalian. Penilaian keaktifan ini penting karena untuk mengukur sejauh mana kalian memahami tentang materi ini. Baik anak-anak,
silahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fenomena diciptakannya gunung. Gunung sebagai pasak bumi dalam penjelasan Al-Quran dan sains. Silahkan dari teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, saya tanya. Maksud gunung sebagai pasak? Oke, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Jadi maksud gunung sebagai pasak yaitu karena gunung menjadikan bumi semakin padat dan kuat. Bisa diterima? Ada yang bertanya lagi? Saya tanya, adakah dalil tentang fenomena gunung di dalam Al-Quran? Terima kasih. Ada, yaitu pada Quran surat Al-Ghoshiyah ayat 19 dan Quran Al-Haqqah ayat 14. Bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang fenomena gunung, bahwa gunung adalah ciptaan Allah yang berguna untuk menguatkan dan memadatkan bumi. Jadi kita bisa memahami ya, nanti kita simpulkan di belakang bersama-sama. Baik, sekarang selanjutnya yaitu kelompok 2. Silahkan presentasi ke depan dan menyampaikan apa hasil yang diperoleh tadi. Silahkan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan fenomena diciptakannya oksigen. Oksigen ini akan dilepaskan oleh pohon sebagai hasil tambahan dari fotosintesis. Dengan oksigen inilah sehingga manusia dapat menyalakan api. Mungkin dari presentasi yang kelompok kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya tanya, bagaimana proses terjadinya oksigen? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, oksigen berasal dari hasil fotosintesis dari pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ini. Bisa diterima? Saya mau tanya, adakah dalil tentang oksigen? Terima kasih. Ada, yaitu dari Quran surat Al-Makkiyah ayat 71 sampai 72 dan Quran surat Yasin ayat 80. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 2 yang menerangkan atau menjelaskan tentang fenomena alam adanya oksigen. Bagus sekali. Nanti untuk kesimpulannya kita jelaskan bersama-sama di belakang. Baik, setelah kelompok 2 selesai, kita lanjutkan yaitu kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3, silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fenomena sungai. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Mungkin dari yang sudah kami presentasikan ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa manfaat sungai untuk kehidupan? Baik, saya akan menjawab. Sungai dari gunung mengalirkan air untuk sawah. Apakah sudah bisa dimengerti? Saya mau tanya, apakah dalil tentang sungai? Terima kasih.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalil itu berada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 56 dan juga Quran surat Al-An'am ayat 6. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 sudah maju, dan diakhiri dengan kelompok 3. Semua sudah menyampaikan dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan kepada kita semua. Baik. Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Yang pertama yaitu adalah fenomena diciptakannya gunung. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan bahwa gunung adalah merupakan pasak bumi. Artinya pasak itu berarti dia menancapkan atau menguatkan sehingga bumi menjadi padat dan kuat dan tidak mudah rusak. Itu dikarenakan ada yang namanya gunung. Dan ini tentu gunung ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa ada mungkin orang yang bisa menciptakan gunung? Tidak ada ya, tidak ada. Maka dari itu gunung ini adalah ciptaan Allah dan kita harus bersyukur dengan adanya gunung di bumi. Nah, untuk yang dari kelompok 2 adalah fenomena diciptakannya oksigen. Anak-anak, oksigen itu manfaatnya untuk apa? Bernafas. Coba kalau tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Kalian semua pasti tidak bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, lemas, dan lemas akhirnya mati. Maka dari itu oksigen adalah ciptaan Allah yang luar biasa yang kita harus bersyukur. Loh kok bisa? Oksigen ini diciptakan atau hasil dari fotosintesis dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ini. Ini contohnya gambarnya adalah hutan. Hutan yang lebat, hutan yang tidak gundul, itu akan menghasilkan oksigen yang sangat banyak sehingga bisa bermanfaat bagi manusia. Maka dari itu kita harus bersyukur, alhamdulillahirobbilalamin, Allah masih memberi nikmat kita dengan adanya oksigen. Ya, baik. Selanjutnya adalah dari kelompok 3, fenomena sungai. Baik anak-anak, kalian pernah dulu waktu kecil main di sungai ya? Nah, itu sungai itu sebenarnya bukan hanya tempat bermain, tapi manfaat sungai ini jauh lebih besar dari kelihatannya. Coba Anda bayangkan kalau sawah di sekitar kita tidak ada sungai. Bagaimana bisa mengairi sawahnya? Bagaimana tanaman yang di situ, padi, jagung, ketela, sayur-sayuran bisa tumbuh dengan baik dengan adanya sungai yang turun dari gunung kemudian diarahkan ke sawah-sawah oleh pengairan, maka sungai ini bisa memberi air ke seluruh sawah yang ada di sekitar kita sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh kita semua. Baik anak-anak, itu adalah gambaran fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita yang dimana Allah memberikan nikmat yang besar terhadap fenomena-fenomena tersebut. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian setelah ini adalah melakukan evaluasi, yaitu mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan di link, kalian kerjakan dengan baik. Nanti setelah ini Bapak akan menilai dari hasil kerjaan kalian. Jelas anak-anak ya? Anak-anak, dari hasil tugas yang kamu kerjakan, yang tadi saya sudah lihat dan saya sudah koreksi, alhamdulillah nilainya sudah mencapai 95%, sudah di atas KKM. Bagus sekali, beri tepuk tangan. Ini berarti kalian belajar sungguh-sungguh apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan kalian mau membaca atau berliterasi tentang
fenomena, tentang keadaan, tentang keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mampu berpikir kritis. Maka dari itu anak-anak, salah satu manfaat berpikir kritis ini adalah kita semua bisa menjadi orang yang menjadi orang ulul albab, yaitu bisa menggali potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk kita mengambil hikmahnya, sehingga kita menjadi orang yang mudah bersyukur dan mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjauhi larangannya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.